Al-Qadi Abu Bakar Muhammad Al-Baghdadi Al-Ansari menceritakan, aku pernah tinggal di kota Mekah, semoga Allah Ta'ala menjaganya. Suatu hari aku dililit rasa lapar yang amat sangat, dan aku tidak menemukan sesuatu pun yang bisa aku makan. Tiba-tiba aku menemukan sebuah kantung atau kirbat yang terbuat dari sutra terkebat tali yang juga terbuat dari sutra. Aku membawanya ke rumahku dan membukanya. Ternyata aku dapati sebuah kalung dirajut butiran-butiran mutiara yang sebelumnya tak pernah aku lihat. Aku keluar rumah, dan seorang lelaki parubaya sedang berteriak-teriak. Di tangannya terdapat sebuah kantung uang dari kain berisi 500 dinar. Ini imbalan bagi siapa yang mengembalikan kepada kami sebuah kantung yang berisi mutiara, sahutnya. Dalam hati aku berkata, aku sedang butuh, dan aku sangat lapar. Aku pergunakan saja mutiara-mutiara ini, lalu ku kembalikan padanya kantungnya saja. Kemarilah, teriakku memanggilnya. Lalu aku membawanya ke rumahku. Dia pun menjelaskan padaku ciri-ciri kantung itu, ikatannya, bentuk mutiara, jumlahnya, serta benang yang merangkainya. Lalu aku mengeluarkannya dan memberikan padanya. Lantas ia pun memberiku 500 dinar itu sebagai imbalan untukku. Akan tetapi aku menolaknya. Aku tidak ingin menerima imbalan itu darinya. Anda harus menerimanya, pintanya terus-menerus agar aku menerimanya. Tetapi aku selalu menolaknya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkanku. Setelah musim haji berakhir, orang itu pun pergi meninggalkan kota Mekah. Adapun aku keluar dari kota Mekah dan menumpangi sebuah kapal laut. Tiba-tiba kapal itu pecah dan seluruh penumpangnya tenggelam beserta seluruh harta dan barang-barang yang lain. Namun aku selamat terbawa kepingan pecahan kapal itu beberapa lama diombang-ambingkan ombak ke arah yang tidak aku ketahui. Aku terdampar di sebuah pulau yang dihuni suatu kaum. Aku duduk di sebuah masjid. Mereka mendengarku sedang membaca Al-Quran. Maka tak seorang pun dari penghuni pulau itu kecuali datang padaku dan berkata, ajarkanlah kami Al-Quran. Aku pun memperoleh harta yang banyak. Lalu aku melihat di masjid itu lembaran-lembaran mushaf yang berhamburan. Aku mengambilnya lalu membacanya. Lantas mereka pun berkata, apakah Anda pandai menulis? Iya, jawabku. Ajarilah kami menulis, pinta mereka sekali lagi. Mereka pun berdatangan membawa anak-anak dan para pemuda di pulau itu untuk belajar padaku, sehingga aku pun mendapatkan harta yang sangat banyak. Setelah waktu berlalu beberapa lama, mereka kemudian berkata padaku, kami memiliki gadis yatim yang mempunyai sesuatu dari harta dunia. Kami ingin menikahkannya dengan Anda. Tetapi aku menolaknya. Anda mesti menerimanya, pinta mereka. Mereka memintanya berkali-kali hingga akhirnya aku pun menerimanya. Di saat mereka telah mempersiapkan acara pernikahan kami, lalu aku pun mulai melempar pandanganku kepada wanita yatim calon istriku itu. Ternyata aku sedang melihat sebuah kalung mutiara melilit di lehernya. Hingga aku hanya disibukkan menatap mutiara-mutiara itu tanpa sedikit pun menatap wanita itu. Akhirnya mereka berkata padaku, wahai Syekh, Anda telah menghancurkan hati anak ini. Anda hanya menatap mutiara itu tanpa melihat padanya. Maka aku pun menceritakan kisah mutiara-mutiara itu. Lalu mereka bertakbir, bertahlil, Allahu Akbar, La ilaha illallah, hingga terdengar ke seluruh penghuni pulau itu. Ada apa dengan kalian? Tanyaku. Maka mereka pun bertutur, orang yang telah mengambil mutiara-mutiara itu dari Anda adalah ayah dari anak yatim ini. Dia selalu mengulang-ulangi ucapannya, aku tidak pernah menemukan di dunia ini seorang muslim yang paling baik kecuali orang itu.
yang telah mengembalikan padaku mutiara-mutiara ini. Dan ia berkata dalam doanya, Ya Allah, kumpulkanlah aku dengannya agar aku menikahkan ia dengan putriku. Dan sekarang semuanya telah tercapai. Aku pun tinggal bersamanya beberapa lama, dan aku dikaruniai 2 orang anak darinya. Ia adalah istri yang sangat baik. Lalu ia wafat dan aku pun mewariskan kalung itu bersama kedua putraku, hingga kedua anakku juga meninggal dunia. Walhasil, aku pun mewariskan kalung itu seutuhnya. Aku menjualnya seharga 100.000 dinar. Dan harta yang Anda saksikan padaku saat ini adalah sisa-sisa dari harta tersebut. Sampai di sini Al-Qadi Abu Bakar Muhammad Al-Baghdadi Al-Ansari menceritakan kisah beliau. Dan kisah ini dinukil dari kitab Tabaqat Al-Hanabilah oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.